is it true that acupuncture can really help to increase the chance of to get pregnant? Secara tradisional dulu dari obat-obatan herbal itu bisa, terus disupport sama akupuntur juga bisa. Perempuan saat ini ya, kita banyak kantoran di ruangan AC ya. Olahraga terpapar sinar matahari tuh kayaknya agak jarang. True, yeah. Acupuncture and moxa actually is not only for women, basically it's for everyone. Hello, welcome back to Meditalk channel. I'm Steffi, Meditalk co-founder. Today we have Velika and Dr. Dini. Halo, aku Velika, aku TCM spesialis, emang spesialisnya di akupuntur. Halo, saya dengan Dini, dokter umum di Meditar dan juga praktisi akupuntur. Yeah, since today we are all girls here, might as well we do a girls talk today. I'm gonna discuss about a topic that a lot of women will be concerned a lot about, which is it true that acupuncture can really help to increase the chance of to get pregnant? I think since you practice TZM and Dini as a doctor for quite some years, pasti other patient tanya about this question, right? How to like get pregnant more easier, especially nowadays women like it seems like women is difficult to get pregnant compared to last time, and that's why we will see a lot of IVF clinic pop up in the market ya. Ya sekarang emang lebih banyak sih, tapi harus diingat juga kalau kita ngomongin kesuburan sebenarnya bukan di perempuan doang, tapi laki-laki juga. Ya. Jadi kayak menurut aku edukasi adalah kalau ngomongin kesuburan, kalau mau dicek itu lebih ke both side sih, perempuan dan laki-laki gitu. True. Gimana Ceh? Ya, bener sih. Memang dari biasanya kalau secara medis juga ya, kalau misalnya kesuburan itu biasanya ya kalau memang sudah perlu tindakan, artinya perlu assessment lebih lanjut itu biasanya itu disebut kalau misalnya sudah dalam 1 tahun ya sexually active, and then tidak ada sexually active selama 1 tahun tapi juga tidak hamil ataupun seperti itu. Nah biasanya itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dua-duanya ya. Pemeriksaan lebih lanjut, either itu perempuannya atau laki-lakinya. Benar. Maybe kan Velika is TCM specialist. Probably you can maybe teach our audience, in fact, what acupuncture really is and how does it work. Like because I think TCM, which will always talk about balance in your body or what kind of like 5 elements in your body, right? Ya benar, kalau misalnya kita secara TCM banget teorinya emang ada energi dan cara bekerja organ ya beda juga, semua beda. Nah kalau misalnya ngomongin benar atau enggak, bisa atau enggak, mitos atau fakta kan, itu lebih tepatnya fakta sih sekarang, karena emang secara tradisional dulu dari obat-obatan herbal itu bisa, terus disupport sama akupuntur juga bisa juga ya. Moxa itu kan termasuk herbal juga sih gitu kan. Ini semua bisa untuk membantu kesuburan di perempuan ataupun laki-laki sama gitu. Nah kenapa aku bilang sekarang fakta? Kalau sekarang di China itu kita melakukan research, clinical research, which is emang ada hasilnya bahwa sangat membantu untuk IVF atau meningkatkan kesuburan. So it is true that the research has proven acupuncture is really helped to increase the chances of to get pregnant, yeah. Betul. Kalau if let's say people doesn't do acupuncture like last time, it is not so popular, right? Last time acupuncture. So Dr. Dini, if like a woman cannot get pregnant, usually what do they do? Just take medicine or surgery or what do they do to help this? Oh ya, biasanya itu kalau misalnya ternyata setelah tadi yang seperti yang disebutkan sudah jangka waktu tertentu, and then juga tidak ada diharapkan ada kehamilan tapi ternyata tidak terjadi begitu ya. Biasanya memang akan dilakukan
tes ya, baik dari perempuan ataupun laki-laki. Dari laki-laki mungkin akan dites sperma dan lainnya. Kemudian dari perempuan dites secara keseluruhan ya, dari bisa dari macam-macam, mungkin ada komorbid yang lain gitu ya, masalah tiroid dan lain sebagainya. Kemudian juga bagian dari organ ininya, jadi bisa dari kandungannya, rahimnya, apakah ada masalah dari ovariumnya begitu, apakah ada kista dan lain-lain, itu akan diperiksa lebih lanjut biasanya. Nanti kalau setelah itu ternyata tidak ada masalah gitu ya, dan sudah diselesaikan masalah-masalah secara organik, biasanya nanti setelah itu akan dilakukan cara-cara untuk meningkatkan kesuburan itu sendiri. Ya, salah satunya itu dengan cara akupuntur yang saat ini kita ketahui sangat membantu ya. Itu biasanya saat ini secara medis itu sudah dikombinasi. Ya, termasuk terapi kombinasi dengan IVF. Jadi biasanya itu akan meningkatkan chance terjadinya kehamilan itu sendiri. Tapi genetik juga ada bisa ya kayaknya sekarang. Beberapa kan ada yang karena genetik gitu. Masuknya gimana? Genetik? Ya, maksudnya secara genetik hormon itu kan juga bisa ngefek mungkin gitu. Oh yeah, because acupuncture can like balance up our energy, like including hormone, right? So is it mythos or fakta, or is it any research proven that acupuncture can really increase the fertility rate? Jawabannya fakta. Fakta ya. Fakta, karena di Cina sendiri emang banyak banget yang melakukan clinical research. Jadi semua pasien bakal dikumpulin, kita ada kontrolnya yang menerima terapi akupuntur sama non akupuntur. Terus nanti dibandingkan itu berapa kenaikan persentasenya. Nah, ya di jurnal di state bahwa kenaikannya itu sekitar 42% dibandingin orang yang tidak menerima terapi akupuntur sama sekali untuk IVF sendiri gitu. Ya, terus kalau nggak salah Vel di Jakarta ini juga sekarang udah mulai banyak ya klinik-klinik, salah satunya juga yang dijalankan oleh guru saya juga sama. Jadi yang setahu saya mereka sudah mulai klinik itu establish, memang bantu orang untuk meningkatkan fertilitas. Di dalamnya ada dokter kandungannya, ada dokter akupunturnya. Ya, terus udah gitu dan melakukan IVF dan secara terintegrasi gitu ya. Jadi di dalamnya sudah ada akupunturnya juga, salah satu yang it sounds like a very complete clinic which specialized to help for woman fertilities problem. So acupuncture already in self. Emang banyak sih sekarang, apalagi di generasi kita sekarang, mungkin karena aktivitas juga kali ya, makanya stres dan lain-lain ya. Jadinya fertilitas bisa terganggu. Betul. Jadi ini TCM kan always talk about the balance and the chi energy in our body, right? So maybe Felica, you can share about what magic that this acupuncture do to our body, or this moxa that in here that can do to our body which increase the chances of to get pregnancy. Sebenarnya kalau kita ngomongin teori pasti ribet gitu ya, karena balik lagi secara medis dan secara TCM itu emang sangat-sangat berbeda banget gitu. Fungsi organ yang bisa membantu untuk fertilitas saja sangat beda juga gitu kan. Tapi secara awamnya kita ngomongin sebenarnya akupuntur bantu untuk meningkatkan hormon biasanya. Jadi kadang emang di wanita ada beberapa hormon yang emang mungkin harusnya aktif, dia tidak, kurang aktif. Jadi itu di situ berdampak kepada ovarium, which is telur wanita yang tidak terproduksi mungkin, atau enggak rahimnya jadi kurang kuat gitu. Nah di sini salah satu yang akupuntur bisa kontribusi itu di situ gitu Mbak. Dan makanya aku bilang nggak bisa cuma cek yang perempuannya, harus cek laki-laki ya, apakah spermanya cukup kuat gitu untuk bisa gitu penetrasi dan fusing sama si ovarium tersendiri gitu. Itu juga penting. Ya, juga kalau misalnya sekarang sih ya Vel, kalau misalnya kita lihat perempuan saat ini ya, kita banyak itu di kantoran. Benar. Dan juga banyak di ruangan AC ya. Ruangan AC, terus udah gitu olahraga terpapar sinar matahari tuh kayaknya agak jarang. True. Ya, ngomongin diri itu sendiri guys. Di dalam ya, kita banyak di ruangan, pulang rumah ngadem ya, sampai kantor ngadem gitu ya. Jadi itu pada dasarnya kita punya badan itu kayak ini lifestyle nowadays ya.
Jadi ya, so I experience ya suka olahraga. Oke, jadi maksudnya karena jadi itu kalau kalau dipikir-pikir Moxa ini salah satu sangat membantu ya untuk memberikan kembali. Jadi kayaknya I think it's very good for improved blood circulation. Ya. Jadi benar. Jadi kalau dalam TCM kan kalau nggak salah dia ada ini kalau secara Chinese medicine itu ada bilang nuan tsikong. Jadi rahim itu kadang bisa lebih cold ya, dingin. Jadi oleh karena itu kadang Moxa itu bisa membantu untuk menghangatkan dan juga meningkatkan, secara medis kita bisa bilang sih meningkatkan aliran darah ke situ ya. Kemudian kan dia menghangatkan, jadi meningkatkan aliran darah, nutrisi dan lain-lain ke sana lebih baik. Jadi oleh karena itu kalau di China juga Moxa ini sangat membantu untuk meningkatkan fertility. Ya, dia bisa membantu untuk meningkatkan fertility. Sebenarnya like me ya, I don't do Moxa treatment to get pregnant lah ya. I do it to balance my hormone and also to because I also have the same problem. I don't really work out. I work in the office. Sometimes my hand and leg can be cold for no reason. I don't know why. It just cold even during hot weather. Yeah, probably like what Dini shared just now. We always sit in the office with aircon, kurang olahraga, and then maybe like to drink ice gitu ya. Bisa. Jadi ya emang konsepnya itu kalau Moxa sendiri dia lebih banyak ke menghangatan itu yang bilang kayak melancarkan peredaran darah dan dari melancarkan peredaran darah itu efeknya ke banyak hal sebenarnya dan bisa dipakai juga untuk penyakit lainnya gitu. Apalagi orang yang punya nyeri gitu kan, itu juga salah satunya nyeri itu terjadi karena penyumbatan, karena darahnya kurang lancar kan gitu, ada trauma atau apa. Nah, Moxa bisa membantu gitu. Jadi Moxa ini like acupuncture kan we use jarum. Jadi Moxa ini like what kind of things that we use to do the treatment? Ya. Kalau Moxa ini kita herbal, pakai daun Cina. Daun Cina. Mugwort ya. Ya, kita Moxa ini kita pakai daun mugwort ya. Jadi itu salah satu herbal ya. Jadi daun-daunan yang memang ya asalnya mungkin penggunaannya dari China ya. Itu karena kenapa Moxa ini ditemukan sebenarnya kan dari utara, dari China utara, di mana mereka dulu sana sangat dingin ya. Sama kayak kita, sebenarnya kita tinggal di daerah Katulistiwa sebenarnya panas, tapi karena lifestyle kita yang membuat kita selalu di kondisi yang dingin begini, jadi itu juga kenapa mungkin Moxa di sini sekarang bisa membantu karena ketika badan itu dingin itu memang aliran darah dan lain-lain itu menjadi kurang lancar ya. Jadi kalau misalnya akhirnya Moxa ini jadi pengobatan itu karena kita menggunakan Moxa untuk dibakar. Jadi dibakar, dilakukan pemanasan untuk diberikan ke bagian titik-titik meridian akupuntur juga. Bisa. Jadi untuk melancarkan itu ya. Karena si Moxa ini gitu ya. Kalau di Cina sebenarnya bukan banyak sih, karena kan Moxa juga bisa digabungin sama herbal lain. Tapi emang Cina itu karena 4 seasons, mereka punya kebiasaan di mana setiap pergantian musim itu mereka pasti adjust their body, di balance up lagi sama terapi-terapi tradisional ini gitu. Jadi emang itu udah kayak culture sih buat mereka, bukan pengobatan lagi gitu. Dia sudah masuk ke maintenance wellness gitu ya. Jadi bukan hanya mengobati, tapi pencegahan juga ya. Jadi dia nggak sakit doang baru ini, tapi udah tahu gitu dari perubahan cuaca gitu. Summer aja mereka ada hot summer and summer biasa gitu. Wah, if their heart is super hot ya. Because their summer is super hot. Yes. Tapi ya, it's very funny that every time after I do Moxa treatment or acupuncture treatment, I will really sleep so well. I don't know. Does it affect? Yes, affects. It does. It does because karena after you do traditional this treatment lah ya, mau herbal maupun akupuntur maupun Moxa atau cupping pun itu kayak sangat merelaksasikan karena dengan hormonnya itu satu, terus badan itu emang terpicu untuk relax. Udah emang rest mode dan sirkulasi darah yang sangat baik di badan yang bikin kayak wah
pengen istirahat gitu biar maksimal lagi gitu, lebih maksimal lagi recovery-nya gitu. Karena emang fungsinya regenerasi sih. Yeah, it's true. Yeah, acupuncture actually like acupuncture and moxa really like actually it's not only for women. Basically, it's for everyone for wellness maintenance. Yeah. Betul. Jadi kalau dibilang apakah bisa dipakai ke semua orang, bisa gitu. Dan karena kita membahas hari ini topik yang sebenarnya tentang fertilitas, tidak berarti ini hanya untuk fertilitas, tidak berarti juga hanya untuk perempuan atau laki-laki gitu, tidak ada ditujukan gitu. Semua bisa. Nanti yang penting lebih tepatnya ke tempat atau praktisi yang terpercaya, yang emang terkualifikasi. Nanti kita yang mengassess lagi, oh badannya gimana nih, perlunya apa gitu. Nanti dari situ baru ada tindakan yang sesuai sama kebutuhan aja sih. Jadi sebenarnya kalau ditanya aman aja sih. Iya. Gimana secara medis ya, Ceh? Iya, jadi memang yang sejauh yang kami ketahui ya, memang kita ketahui itu pokoknya akupuntur sama moxa itu sebenarnya memang bisa dilakukan pada siapa saja, bahkan umur pun tidak membatasi ya. Tapi yang membatasi lebih daripada kondisi perorangan ya. Kita lihat apa indikasinya, apa kontraindikasinya. Jadi memang tidak bisa disamaratakan, harus dikonsultasikan ke ahli profesional. Yeah. Always seek for consultation from the professionals. Ya kan? That's mean overall I would conclude that acupuncture and moxibustion actually is not only for fertility, but it's more on wellness maintenance. So jangan tunggu sampai you want to get pregnant or you want to what baru kamu seek for treatments. Maintenance harus dilakukan when you are still healthy though. Benar, right? Karena sebenarnya ya kalau di Indonesia kita lebih ke banyak kalau sakit baru cari ya. Sakit baru pengobatan. Jadi sebenarnya banyak cara sebenarnya dari di luar ya sana ya. Mereka lakukan ini bukan untuk mengobati tapi lebih kepada pencegahan. Maintenance kebugaran. Sebenarnya kan kalau misalnya kita sebenarnya dapat pasien nih, mereka datang kayak aduh keluhannya gini gitu. Bisa nggak sih instan? Ya ampun guys gitu kan, udah sakit berapa lama gitu kan, kita juga mau kali ngobatinnya instan. Jadi maksudnya kerjasamanya, kalau kalian sadar oh udah sakit nih butuh semakin cepat, kita juga semakin cepat bisa nyembuhin gitu. Jadi sebenarnya itu two ways of teamwork sih gitu. Kalau di sana udah tahu sakit puluhan tahun, ya ekspektasinya udah tahu lah ya. Kita juga kan sebagai yang ngerjain, yang ngobatin udah sama-sama tahu oh ya ini bakal lama. Gitu. Mungkin that is because especially when we talk about fertility, because ini women seems to like malu mau talk about this topic and malu want to seek for help for this problem, right? Ya iya sih. Ada beberapa. That's why always drag until bener-bener I don't know what can I do gitu. Ada beberapa tapi kayaknya bukan buat ini doang ya, Cek. Semua penyakit ya. Ya nggak sih? Yang sakit-sakit gitu ada kadang jantung nggak mau ada yang tahu ya. Ya, tapi yang penting sih sebenarnya kalau kita ada keluhan atau apa, kita sebisa mungkin mencari tahu ya, ataupun konsultasi kepada yang memang ahlinya. And then kita jangan ada yang disimpan, harus jujur open up ya, harus speak up untuk apa riwayatnya, keluhannya. Karena dengan kita memberikan informasi yang terbuka ya, jadi orang yang membantu kita ataupun orang yang mengobati kita pun akan maksimum lebih memberikan terapi yang lebih maksimum. Ya benar sih. So guys, acupuncture untuk kesuburan, it is not a mythos. It is scientific proven that it does help. Ya kan? Betul. Jadi emang sudah terbukti guys, kalau emang secara ilmiah udah diuji kalau dengan akupuntur itu bisa sangat membantu untuk kesuburan gitu. Jadi kalau yang emang meragukan atau butuh atau apapun, jangan takut guys, boleh langsung cari klinik. Benar nggak, Ceh? Ya betul. Jadi bisa juga cari-cari klinik ya yang sudah yang tadi sebutkan yang memang terintegrasi. Ada dokter kandungannya, ada dokter akupunturnya gitu ya, yang memang untuk fertilitas. Biasanya itu hasilnya akan lebih maksimal. Okay, thank you guys. That's all for today. If you like our topic, don't forget like, subscribe, and share. If you have any question,
comment and let us know. See you at next episode. Bye. Bye.